Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Kita berada pada hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan keadaan baik yang kami terima hari ini. Bapa, kami hendak duduk diam, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajarilah kami untuk kami juga melaksanakan pertobatan sejati kami, untuk bukan hanya berbalik dari dosa dan kesalahan kami, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tentu kita bertanya-tanya setelah membaca firman Tuhan hari ini. Mengapa ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus justru meninggalkan tempat itu? Justru Yesus pergi ke Galilea, bahkan ke tempat-tempat lain. Seperti yang kita dengar, maka semua yang Tuhan Yesus lakukan adalah untuk menggenapkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan juga agar bangsa-bangsa lain mendengar atau menerima kabar sukacita
tentang keselamatan yang diberikan Tuhan bagi manusia, bagi kita semua. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, yang diserukan oleh Tuhan sama dengan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mengapa pertobatan begitu penting? Karena inti dari keselamatan dimulai dari pertobatan. Tuhan tidak pernah memaksa kita, memaksa manusia, bahkan untuk diselamatkan sekalipun. Tetapi Tuhan mau manusia, kita semua, yang merespon kasih Allah dengan melaksanakan pertobatan yang sejati. Bertobat berarti berbalik dari semua dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi bertobat bukan hanya tidak melakukan dosa yang sama, melainkan juga bertobat berarti melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Maka yang dituntut dari kita semua setelah kita bertobat, kita bukan hanya berhenti berbuat dosa yang sama, tetapi kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Maka kita perlu menguji roh yang ada atau yang menggerakkan kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, lawan kita, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa jahat. Roh-roh jahat inilah yang selalu mempengaruhi pikiran, hati, perasaan, yang kemudian menjadi tindakan bagi manusia, bagi kita semua. Semua pikiran-pikiran jahat itulah yang harus kita lawan, yang harus kita lenyapkan. Maka untuk melawan itu kita harus melaksanakan atau melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Kita memberitakan kabar sukacita, kita memberitakan kabar keselamatan, tidak perlu dengan berkhotbah, tapi kita mengutamakan apa yang kita lakukan, itu sudah cukup. Dengan melaksanakan atau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, sesungguhnya kita sudah mewartakan kabar keselamatan itu, mewartakan pertobatan itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maka anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita sudah melaksanakan pertobatan yang sejati? Apakah kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah? Mari kita mulai hari ini. Kita mulai dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa selalu menuntun, melindungi, dan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah,
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan belajar kembali sepanjang hari ini. Semoga di dalam semua kegiatan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tetap setia mewartakan kabar sukacita kita sebagai anak-anak misioner. Kita tetap bersemangat, doa, derma, kurban, kesaksian, dan tetap melaksanakan mutu kita, Children Helping Children. Tuhan Yesus memberkati kita semua.